Farhan, gue adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Sebelum gue memulai menyampaikan informasi yang ingin gue sampaikan, sekali lagi gue mendoakan untuk kalian yang nanti akan menempuh ujian mandiri UNJ 2021. Semoga kalian bisa dimudahkan dalam mengerjakan soalnya dan kalian bisa lolos di pengumuman akhir nanti. Kemudian gue akan menyampaikan informasi mengenai hal yang gue persiapkan tahun lalu sebelum mengikuti ujian Penmaba UNJ Mandiri ya 2020 kemarin. Nah kemungkinan kan 2021 ini ujiannya sama ya, ujian online juga. Nah kemungkinan ini bisa kalian terapin juga walaupun nanti ada uji coba ujiannya itu di tanggal 10 Juli. Nah kemungkinan di situ nanti kalian bakal dikasih tahu apa yang harus kalian siapin, apa yang harus kalian prepare untuk di hari H ujiannya itu. Di hari uji coba ujiannya itu nanti kalian bakal dikasih tahu semuanya, syarat-syaratnya, kemudian alur serta prosedur pelaksananya itu bagaimana. Nanti pasti bakal dikasih tahu dari situ. Jadi bagi kalian yang nanti mengikuti uji cobanya itu kalian pahami banget bagaimana prosedurnya. Jadi jangan sampai bingung lagi pas di hari H ujiannya. Nah kemudian ini gue menyampaikan informasi yang sangat basic banget, yang simple banget, tapi ini yang harus perlu kalian perhatiin juga ya kalau kalian emang belum tahu apa-apa gitu. Yang pertama ini, untuk faktor teknis ini kalian perlu menyiapkan device yang mampu untuk digunakan pada saat hari H ujiannya. Jadi misalnya kalian bisa menggunakan laptop atau menggunakan HP. Jadi kalau kalian menggunakan HP, kalian menggunakan 2 HP ya. Jadi satu HP itu untuk ujiannya, nah satu HP lagi untuk Zoom. Jadi modelnya kayak gini. Jadi ini kan misalnya ini kamera Zoom ya, pas kayak gua ngerjain kemarin. Nah nanti kalau gua ngerjainnya pakai HP, jadi gua ngerjainnya begini, anggap ini HP, jadi gua ngerjainnya begini. Jadi ini gua fokus ngeliat soalnya. Nah sedangkan dari sini pengawasnya tuh ngeliatin kita. Jadi dari awal kita join sampai akhir kita udah, itu kita bakal on cam terus, nggak boleh sampai off. Nah kalau off lebih dari beberapa detik atau beberapa menit itu kalau nggak salah tuh nanti ada peringatan gitu. Ingat gua kayak gitu ya tahun lalu, nggak tahu tahun ini nanti bakal kayak gimana. Nah kalau kalian yang menggunakan laptop ya bisa aja sih, jadi kalian buka web buat ujiannya nanti sama dibarengi sama Zoom. Tapi kalau gue tahun lalu tuh kebetulan pakai laptop juga, tapi Zoomnya itu gue pakai HP. Karena kalau di laptop itu gue langsung pakai Zoom dan sambil ngerjain ujiannya itu, gue takutnya nanti laptopnya itu jadi agak lemot gitu. Jadi gue pakai 2 device yang berbeda dan internet yang berbeda untuk jaga-jaga supaya nggak lemot gitu loh. Itu gue tahun lalu kemarin kayak gitu ya. Tapi nanti kalian pas di hari H uji cobanya tanggal 10 itu kalian simak aja dulu nanti apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Itu yang harus kalian simak dari panitianya nanti. Kemudian kalian usahain paket kuota internet kalian itu jangan ada di ambang batas udah mau habis. Jadi kan nggak lucu ya kalau udah pertengahan ujian terus kuota kalian tuh habis, lemot. Itu yang ada nanti kalian rugi sendiri, karena kayaknya sih itu nggak bisa buat ngulang lagi deh. Jadi kalau udah stop di tengah jalan atau waktunya habis, itu kalian nggak bisa ngirim hasil soal yang udah kalian kerjain gitu. Setahu gue kayak gitu, karena tahun lalu itu ada yang kelewat beberapa menit, jadi dia nggak bisa kirim hasil pekerjaannya itu kan jatuhnya udah ya 0 nilainya, jadi nggak ada harapan sama sekali kan gitu loh. Jadi usahain kalian pakai paket internet itu yang kenceng dan masih banyak gitu kuotanya. Kalau misalnya udah sisa 1 giga apalagi di bawah 1 giga, itu mending kalian cari aman aja, kalian beli paket internetnya dulu. Tadi itu faktor teknis ya, buat alat yang kalian siapin untuk ujiannya nanti, untuk sebagai media untuk kalian ujian gitu loh maksudnya. Nah kemudian ini hal yang paling standar juga, yang paling banyak lah ya, yang pasti udah kalian tahu. Tapi walaupun di sini ujiannya online, tapi di sini kalian harus memposisikan diri kalian sebagaimana kayak peserta
emang yang bener-bener mau datang ke ruang ujian gitu. Misal kayak kalian yang udah ikut SBMPTN ya, SBMPTN itu kan offline ya. Nah, coba kalian posisikan diri kalian tuh seperti itu. Nanti di hari H Penmaba UNJ, di hari H ujiannya, kalian itu anggap kalau di situ kalian emang ada di lokasi ujiannya gitu, yang diawasi gitu. Jadi kalian pagi-pagi tuh mandi aja. Jadi kalian tuh ini kan nanti ujiannya kalau nggak salah mulai agak pagian juga ya, sekitar jam 8 atau jam 9. Nah, itu kalian paginya wajib banget mandi deh, gue saranin. Karena untuk bikin diri kalian itu fresh, untuk bikin otak kalian segar, kepala kalian segar, dan mata kalian udah pasti melek kan kalau pagi-pagi kena air dingin gitu kalau mandi. Nah, terus di situ perhatiin penampilan kalian. Penampilan kalian itu harus pakai pakaian yang sopan dan atau formal. Jangan pakai kaos kayak gini ya. Kalau kayak gini tuh kelihatan nggak sopan gitu loh. Apalagi kalau kalian belum mandi, apalagi terus cewek kalau nggak mandi gitu kan rambutnya pasti acak-acakan gitu kan. Jadi usahain tuh mandi dan pakai bajunya yang benar. Kalau pakai kaos pun pakainya kaos yang berkerah gitu ya, atau kemeja putih atau kemeja batik. Itu untuk cari aman aja. Jadi jangan jangan ngeyel lah. Jadi posisikan atau anggap kalau kalian tuh beneran ada di ruang ujian. Jadi jangan mentang-mentang kalian ada di rumah masing-masing, kalian jadi seenaknya. Ntar kalian mau tiduran apa mau nyantai-nyantai itu nggak bisa, karena kan nanti diawasin juga dari pengawasnya sama zoomnya itu. Jadi kalau mau kalian nyontek pun, mau kalian gerak dikit pun ya kelihatan mata kalian. Misalnya posisi HP-nya ada di sini, tapi mata kaliannya lihatnya ke sana, itu udah pasti kelihatan. Jadi kayak gitu. Jadi penampilan juga diperhatiin. Kan nanti kan posisi zoomnya itu kan dari kepala sampai kemungkinan sampai dada gitu ya. Sampai dada. Jadi kayaknya sih kalau tahun lalu gue nggak sampai ke bawah, enggak sampai celana. Jadi kalau kalian mau atasannya kemeja terus bawahnya sarung kayak itu ya nggak masalah, karena kan bagian bawahnya itu kan nggak diliatin kamera gitu loh. Jadi yang penting tuh atasnya tuh kalian udah rapi gitu loh, muka bersih. Terus buat yang cowok juga rambutnya jangan mentang-mentang kalian tuh abis libur panjang itu rambutnya pasti ada yang gondrong-gondrong, ada yang segini nutupin mata. Mungkin itu dirapin aja dulu. Jadi muka kalian tuh harus kelihatan jelas di zoomnya itu. Nah, terus yang nggak lupa dan yang nggak kalah penting ya, pas di hari H ujiannya, ini yang harus kalian siapin di H-1 atau H- beberapa dari sebelumnya ya. Itu kalian harus siapin pensil, terus kertas coretan, karena nanti kan ada soal numerikalnya ya, hitung-hitungan. Nah, itu udah kalian siapin. Jadi jangan pas di hari H ujiannya baru nemuin soal matematika, nanti kalian baru ambil ini itu yang kayak gitu biasanya diperhatiin banget sama pengawasnya, kayak dicurigain gitu. Walaupun kalian cuma sekedar mengambil kertas yang entah di mana itu, tapi kan pengawas itu bisa berasumsi kalau kalian itu ngelihat catatan atau kalkulator apa kan bisa begitu ya asumsinya. Jadi otomatis cari aman aja, siapin pensil, kertas itu udah ada di sebelah laptop atau HP kalian pas ujiannya kayak gitu. Jadi oke, udah ya, paling itu aja sih. Itu hal basic banget yang bisa gue sampaikan. Jadi nanti untuk petunjuk teknis lebih dalamnya lagi itu nanti bisa kalian ikutin di tanggal 10 Julinya itu uji coba ujian tulisnya. Jadi nanti kalian mungkin di situ bakal belajar gimana caranya login, terus gimana caranya masuk ke webnya itu kayak gimana prosesnya. Pasti bakal belajar teknis buat masuk ke web ujiannya sih, udah pasti. Jadi nanti di situ biar kalian gak buta banget pas di hari H ujiannya itu, nggak nyari ini itu lagi. Jadi di hari H ujiannya tinggal login ngerjain, udah kelar gitu aja. Nah, oh iya, kalau bisa juga kartu peserta kalian cetak aja ya seukuran A4 itu atau setengahnya. Karena disuruh atau nggak disuruh, seenggaknya kalian ya persiapin aja. Jadi
buat diri kalian seakan-akan tuh emang kalian ada di ruang ujian. Kan kalau di ruang ujian itu kan kita bawa alat tulis sendiri, bawa kertas, terus nanti kartu peserta. Jadi walaupun emang nanti nggak diperluin ya seenggaknya kalian udah siap kalau misalnya panitianya minta ditunjukkan atau apa misalnya gitu loh ya, ditunjukkan ke kamera gitu kan, kalian udah tinggal siap. Jadi nggak ada alasan ya saya nggak di print gini, saya nggak tahu informasi. Jadi seenggaknya kalian cari aman aja, karena gue juga kayak gitu, berguna atau enggak seenggaknya kalian udah siapin supaya nggak keteteran pas hari haknya gitu loh. Jadi itu aja dari gue. Kalau ada yang kalian mau tanyain di kolom komentar bisa, atau DM Instagram. Atau buat kalian yang masih bingung sama penjelasan gue, atau menurut kalian gue salah, tapi ini yang gue lakuin kemarin sih, jadi nggak mungkin gue nyampein ngasal-ngasalan. Jadi ya info selanjutnya mengenai alur prosedurnya itu nanti disampaikan sama pihak UNJ-nya ya pada tanggal 10 Juli. Jadi buat kalian yang udah daftar kan kalian tinggal ikutin aja nanti, karena kalau buat kalian yang belum daftar ya nggak bisa lagi ya tahun depan bisanya, karena udah ditutup tanggal 2 Juli kemarin pendaftarannya. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya, jangan pelit-pelit. Terima kasih.